Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengisi rencana aksi pada e-kinerja. Kita langsung saja klik login seperti biasa, kemudian masukkan NIP kita sebagaimana namanya SAPK. Ini bagi yang sudah disetujui pengajuan SKP-nya. Kita sign in. Setelah masuk ke tampilan punya kita, ini sudah disetujui, berarti kita sudah bisa melakukan rencana aksi. Nah, ini SKP-nya sudah, kita cek, sudah ya, sudah semua. Kemudian kalau sudah dipastikan sudah, maka kita masuk ke klik penilaian. Di penilaian pastikan sudah ada 2 kolom seperti ini. Kemudian kita klik rencana aksi. Nah, di rencana aksi, di sini ada RHK yang sudah kita intervensi dari kepala sekolah nih, sudah ada. Kemudian di rencana aksi, tambahkan. Nah, bagaimana? Nah, di sini kan bunyinya misalnya, ini nomor satunya seperti ini ya. Bisa jadi di urutan nomor di SKP Bapak Ibu berbeda. Tidak masalah. Ini pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Awali dengan kata kalimat aktif saja, mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dalam bentuk diklat fungsional guru misalnya. Terus ke bawah isi, ini untuk rencana aksi. Nah, kalau misalnya dokumen berarti menyusun dokumen. Kalau laporan evaluasi berarti melaksanakan. Kalau dokumen misalnya tugas tambahan sebagai anggota PGR ya tinggal tambahkan menunjukkan dokumennya. Buktinya seperti itu ya. Untuk rencana aksi. Setelah rencana aksi selesai, baru di sini di penilaian masih ada pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini, nah seperti ini. Misal saya contohkan satu saja. Di sini, misalnya RHK yang diintervensikan ini sesuai dengan SKP yang sudah kita buat. Rencana hasil kerja ini, dokumen perangkat pembelajaran guru dan sebagainya. Rencana aksinya menyusun dokumen perangkat tadi ya, sudah. Aspeknya ini kan kuantitas. Jumlah dokumen perangkat pembelajaran dan administrasi guru. Ini ditarget 2 dokumen. Maka kita tambahkan di sini apa yang mau kita tambahkan. Misalnya program tahunan atau program semester misalnya. Ini program tahunan atau boleh prota, prosem gitu ya. Prota, prosem. Ini. Nah, ini kata yang kita inputkan di sini, apapun kalimatnya, maka dia akan berbentuk link. Ibarat kita merubah link, baik itu di SID ataupun merubah link menggunakan Bitly. Nah, di sini kita, misalnya, nih saya masukkan gini ya, saya contohkan misalnya yang RPP saja lah. Yang RPP, perangkat pembelajaran, nah misalnya perangkat pembelajaran di sinilah. Perangkat pembelajaran di sini saya masukkan misalnya perangkat pembelajaran. Saya perangkat pembelajarannya ada di sini, misalnya LPP. Kemudian kita, ini contoh Bapak Ibu, get link. Setelah linknya sini muncul, kan di sini jangan lupa anyone with the link, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini, kalau ini dibatasi, kalau ini siapapun boleh melihat ya. Siapapun boleh mengedit kalau ini editor. Kalau ini viewer berarti siapapun bisa melihat. Copy linknya, ini karena akan dicek oleh kepala sekolah. Copy linknya taruh di sini. Nah, klik di sini. Oke ya. Nah, di sini begitu klik ini nanti akan muncul ke situ. Nah, kita lihat di sini. Ini sebagai contoh. Tuh, begitu Bapak Ibu. Jadi semua ini punya saya karena dulu pernah di tahun kemarin pernah membuat RPP secara online, KPD online. Nah, jadi saya linkkan ke situ. Jadi ibu atau bapak kepala sekolah mengeceknya langsung ke sini. Maka dia akan memberikan feedback-nya gitu di sini. Nah, gitu. Jadi di sini misalnya realisasinya apa misalnya? Realisasinya misalnya RPP.
Nah, RPP misal di sini bersumber dari mana itu? Dokumen administrasi guru, boleh saja misalnya. Nah, gitu. Oke, di situ. Atau dokumen perangkat pembelajaran, boleh saja. Terus ke bawah sampai dengan selesai. Ya, ini feedback ini sekali lagi feedback ini tidak hanya kepala sekolah. Kalau yang ini khusus pimpinan, tapi kalau feedback kepala sekolah bisa memberikan feedback, guru bisa memberikan feedback, ini rekan sejawat dan kepala di sini. Maka boleh ini. Makanya ada beberapa. Tapi biasanya yang memberikan feedback ini ibaratnya gini, boro-boro teman kita yang mau ngasih feedback ke punya kita ya, kepala sekolah aja udah alhamdulillah satu gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini selesai. Nah, baru kita ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu ya, ini nanti ada pengeditan lagi punya saya. Kemudian kembali. Nah, di sini feedback perilaku. Maksudnya di sini. Nah, kita tuh bisa memilih siapa yang mau kita kasih feedback. Itu ke rekan sejawat. Gitu ya. Nah, gitu. Tuh, bisa memberikan feedback. Nah, ini. Jadi siapapun yang di sini bisa juga karena ini masih aktif artinya memberikan feedback ke rekan sejawat aktif ini bisa dilakukan. Nah, setelah itu ini yang kedua. Nah, di sini pun sama halnya seperti tadi. Ini sama halnya seperti tadi. Tuh, sama ya. Sama cara pengerjaannya, feedbacknya pun sama. Setelah dari sini, kemudian tadi feedback perilaku ya, perilaku. Feedback perilaku sama juga. Nah, misalnya kita pilih acak lah ya, siapa saja boleh. Nah, ini juga bisa memberikan feedback. Nah, ini. Oh, selesai berarti. Punya kita sudah diberikan rencana aksi kita sudah, pengisian bukti dukung sudah, feedback perilaku sudah. Nah, kemudian ke pemantauan dan evaluasi. Kita nggak bisa menilai ini. Kenapa? Karena kita bukan pimpinan. Jadi tidak perlu masuk ke situ. Itu ranahnya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Rekap penilaian bawahan. Ini juga tidak bisa mengakses. Jadi kita fokusnya hanya di pelaksanaan kinerja. Sampai dengan yang ini. Ini yang Januari Desember yang belum ada tulisan final, ini penilaian akhir. Itu. Tuh ya. Jadi sudah. Nah, yang ini ya. Kalau ini belum, ini belum. Jadi itu cara pengisian rencana aksi oleh guru. Nah, nanti baru masuk ke akun kepala sekolah untuk memberikan penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan tentang bagaimana cara melakukan atau mengisi rencana aksi, pengisian bukti dukung, kemudian feedback perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.